Agung Saputra, tim media officer Timnas Indonesia U17. Di sebelah saya sudah ada Bapak Wakil Ketua Umum PSSI, Bapak Profesor Zainuddin Amali. Kita akan memberikan update seputar Timnas Indonesia U17 dan yang lainnya. Untuk itu, teman-teman bila ingin menanyakan kepada Bapak Wakil Ketua Umum, dipersilakan. Oke, langsung tanya jawab ya. Mau nanya? Kayaknya dia mau mulai, Pak Zainuddin Amali juga. Saya Asrofi dari Radio Sinta. Pertanyaan pertama adalah soal kondisi terkini Timnas Indonesia, apakah sudah siap untuk menghadapi laga besok kontra Panama. Yang kedua adalah soal dengan Panama yang notabene tim juru kunci, namun bisa saja membuat ibaratnya kayak bahasanya itu bikin tersegan. Kalau dari PSSI apa yang diamanatkan kepada tim untuk latihan? Terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih teman-teman para jurnalis dari berbagai media. Saya sudah diundang ke tempat ini. Ya, kebetulan kemarin pagi anak-anak timnas itu dikunjungi oleh salah satu bintang Eropa, Raja Nainggolan. Raja Nainggolan mengunjungi anak-anak, memberi semangat. Ya. Satu yang disampaikan oleh Raja Nainggolan, seperti pertanyaan Asrofi tadi, di sepak bola apa saja mungkin. Ya, di sepak bola apa saja mungkin. Awal mungkin di antara kita memperkirakan pasti laga pertama Brazil akan menang, Argentina akan menang. Ternyata tidak. Sehingga ucapan Raja Nainggolan ke anak-anak itu dicamkan betul oleh mereka. Apa saja bisa terjadi. Prediksi banyak orang pasti kita akan memasukkan banyak gol pada pertandingan kita lawan Spanyol. Alhamdulillah ternyata tidak juga. Jadi mental anak-anak sudah kita persiapkan, semua lawan itu sama. Apakah kualitas di atas atau di bawah, itu tidak boleh dibedakan. Kuncinya adalah anak-anak harus bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan fokus konsentrasi kepada tugas yang diberikan oleh pelatih. Jadi itu, alhamdulillah tadi habis makan siang saya ketemu mereka dengan riang gembira ya. Dan kita ini dilengkapi dengan juga selain pelatih, tim pelatih ya, Bima Sakti, kemudian ada penasehatnya direktur teknik Coach Indra Sapri yang kemarin sudah dengan teman-teman, kemudian ada Coach Frank dari Jerman ya. Selain itu kita juga ada psikolog. Karena ini anak-anak usia 17. Tentu berbeda kalau dengan U23 apalagi sudah senior. Dengan kita pantau dari hari ke hari perkembangan mereka baik secara fisik maupun mental. Tadi habis makan siang semua enjoy, tidak ada beban, dan bahkan oleh psikolog saya minta untuk melihat kira-kira ada nggak yang cemas, ada nggak yang ternyata mereka sangat santai, fokus. Mungkin karena kemarin sudah mendapatkan petuah-petuah dari Raja Nainggolan jadi mereka. Jadi insyaallah Rofi, teman-teman semua anak-anak mohon doanya, mudah-mudahan mereka sudah mulai terbiasa. Kan memang kita lihat waktu di pertandingan awal kan, beberapa menit awal dia nonton dan sebagainya, pasti
pasti itu akan berpengaruh pada mental mereka, tapi lama-lama mereka bisa menguasai keadaan dan Bos Bima Sakti memberikan instruksi dengan baik dari tinggi lapangan, dan ya syukur kita seperti yang kita tahu anak-anak seperti itu kira-kira. Boleh nambahin dikit Pak, kan? Boleh, Ya. banyak juga. Boleh kalau yang lain nanti mohon maaf kalau saya agak banyak. Oke. Kalau di sosial media kan kita lihat banyak sekali bully ke anak-anak. Apakah itu juga diantisipasi oleh PSSI? Kemudian apakah anak-anak juga tahu bahwa mereka juga ada sebagian kelompok masyarakat kita yang justru membuli mereka, yang bilang mereka yang pertama kemarin. Yang kedua adalah hasil imbang 1-1 kan bisa menjadi ibaratnya pengontrol semangat anak-anak, merasa termotivasi nggak dengan hasil, karena melawan Ekuador kan katanya adalah tim terkuat di grup A. Iya, jadi ini sekali lagi saya mau, jadi mereka kemarin itu nanya ke Raja bagaimana mengatasi tekanan. Saya nanya ke Raja, tipsnya adalah kalian jangan hiraukan. Ada yang kalian tidak suka, nggak usah baca. Nah, itu. Jadi anak-anak, dan saya tanya, gimana? Oh itu dibully, di apa? Gak apa. Ini mendewasakan kami. Itu jawabannya mereka. Ini mendewasakan kami. Ya namanya juga main bola. Ada yang suka, ada yang gak suka dengan mainan kami. Dan kami memahami keinginan publik, ya kira-kira kalau bahasa kita ekspektasi publik itu sangat besar, karena ini kan pertama ada tim nasional yang main di Piala Dunia, walaupun ini hanya U17. Tapi kan juga mereka terhibur dengan ada gol pertama di Piala Dunia yang bisa dicetak oleh tim nasional Indonesia. Jadi secara mental insya Allah kita begitu ada perubahan sedikit, misalnya dia agak diam dan sebagainya, langsung kita tangani psikolog. Ya, dan ya kita lengkaplah peralatan untuk menangani itu, bahkan untuk tingkat kecemasan seseorang itu ada alat untuk ukur itu. Kita lihat tuh ya, kayak dulu ingat awal-awal COVID ada rapid test kan gitu, kan ada itu. Dan juga kita ada sehingga kita bisa pastikan anak-anak, insya Allah, apalagi kan main di daerah di negara sendiri. Jadi hasil satu-satu ya itu menjadi penyemangat mereka, karena perkiraan banyak orang, ya mungkin termasuk teman-teman jurnalis juga, oh ini pasti akan kalah, dan itu hasilnya alhamdulillah. Nah itu yang mereka buat sebagai modal untuk semangat. Apalagi kalau kita lihat di peringkat senior kan jauh sekali. Ekuador itu kalau nggak salah 39 ya 30-an lah. Kita 140-an, jauh. Bisa imbang 1-1 aja udah luar biasa. Jadi itu saya kira buat anak-anak yang seusia mereka itu juga jadi motivasi. Itu ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Ya. Selamat sore Bapak Zaidul Namali, saya Ibnu dari video Pak. Ya. Ada yang mau saya tanyakan Pak. Dari tadi kan kita ngebahas tentang mental anak-anak nih Pak. Kalau dari secara mental oke lah, kita di negara sendiri kita harus kuat. Tapi kalau untuk secara fisik anak-anak Garuda Muda kita itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, evaluasi dari pelatih dari pertandingan kemarin ya, itu banyak sekali dievaluasi dan tentu ada perhatian dari pelatih, dari dokter ya, gimana supaya nggak banyak kram kan gitu ya, karena memang intensitas ininya sangat tinggi, apalagi lawan Ekuador ya, nggak ada capeknya kelihatan kan kemarin ke gua, luar biasa. Nah itu juga jadi konsen Coach Bima dan teman-teman dokter juga. Jadi mudah-mudahan untuk pertandingan yang insya Allah tanggal 13
ya, kelemahan-kelemahan itu bisa kita terus. Fisik, teknik, mental itu yang difokuskan untuk di recovery dan diperbaiki, ditutupi mana yang kurang-kurang. Satu lagi boleh. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya, saya kita latihan jam berapa? Jam 4 berangkat ya, oke. Satu lagi Pak, spill sedikit dong Pak kalau untuk anak muda nih Pak. Kata-kata atau motivasi seperti apa yang Bapak Zainuddin Amali kasih kepada para Garuda muda kita Pak untuk Piala Dunia U17 ini Pak. Terima kasih. Oke. Saya sampaikan kepada mereka, baik waktu masih di Jakarta, kemudian pada saat saya mendampingi mereka di Jerman, pada saat kembali lagi pada saat Surabaya, saya bilang gini, kalian ini bersyukur, terpilih mewakili 280 juta rakyat Indonesia. Banyak orang yang kepingin main di Piala Dunia. Kan puncak karir itu kan ada di situ, kira-kira senior saya. Nah, kalian sudah ada Piala Dunianya, soal U17 kan itu memang kelompok siap. Nah, gunakan kesempatan itu dan sebaik-baiknya. Banyak orang di luar sana kepingin seperti kalian, tapi tidak punya kesempatan. Makin sedikit, terakhir 21 motivasi itu, tinggal 21 orang, motivasi itu saya sampaikan. Hanya 21 orang yang terpilih dari 280 juta rakyat. Kan luar biasa. Yang kedua, kalian adalah generasi pertama yang merasakan atmosfer Piala Dunia. Ya, senior-senior kalian yang sudah sebelumnya, baik yang sudah legend dan sebagainya, tidak pernah punya kesempatan merasakan final Piala Dunia. Yang ketiga, saya sampaikan dengan kalian bagus seperti ini dan mainnya bagus. Banyak pemandu bakat yang datang dari berbagai negara, dari berbagai klub yang melihat kalian, dan mudah-mudahan nasib baik kalian akan terpilih, mungkin bisa langsung dibawa kemana. Jadi 3 hal itu yang saya sampaikan, dan banyak lagi, tapi yang pokoknya itu, dan mereka semangat. Oke. Yang terakhir Pak. Ya? Jangan terakhir. Itu ada sampai tenang, masih ada waktu. Selamat siang, saya Ian dari Lusport. Pak, mau tanya, dari PSSI sendiri melihat kan 2 hari terakhir ini kan partai itu sudah di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya sudah menggelar babak penyisihan grup ya. Evaluasi dari penyelenggaraan dari PSSI sendiri bagaimana? Sesuai harapan atau bagaimana? Ya, tentu yang menentukan apakah ini terpenuhi atau tidak harapannya FIFA. Ya, kita menyediakan fasilitas. So far sih dari FIFA menyampaikan bahwa ini masih seperti yang mereka harapkan, mereka rencanakan, semua tertata dengan baik. Apalagi pada saat opening kemarin. Kan opening kemarin itu setahu saya sih pertama ya di U17, bahkan U20 itu tidak ada opening. Jadi opening itu hanya untuk senior. Ya. Kemudian yang dibawa-bawa kelompok usia itu dia pertandingan pertama, match pertama itulah openingnya. Tapi dengan lobby dari Ketua Umum Pak Erick Thohir, kan beliau sangat bersahabat dengan Presiden FIFA ya, Gianni Infantino. Kasihlah kami kesempatan untuk walaupun hanya berapa menit. Akhirnya kita dikasih berapa kemarin? 8 menit. 8 menit pun sudah oke. FIFA senang. Mudah-mudahan untuk ke depan-depannya udah diizinkan untuk opening. Jadi kita yang pertama itu mereka puas. Lihat aja di Instagramnya Gianni Infantino kan, komentarnya dan lain sebagainya itu sangat-sangat positif, sangat bagus. Dan kan saya ini sudah di sini terus karena saya bertanggung jawab pada tim nasional. Saya sudah semingguan di sini, tapi mendapatkan informasi dari teman-teman untuk yang di Jakarta, Surakarta, kemudian Bandung sih berjalan dengan baik.
tidak ada hal yang membuat pertandingan itu terganggu atau pertandingan harus terhenti dan lain sebagainya. Semua masih jalan, karena sebenarnya kan gini, kesiapan kita ini untuk U20 ya. Waktu itu masih saya ketuanya, karena di Impresnya Kepresnya itu ketua penyelenggaranya adalah Pora. Nah, pada saat itu, dan ini kan sudah kita siapkan lama dan FIFA puas, makanya kita dikasih. Dan ini nanti akan setiap tahun informasinya sih untuk U17 sih, akan setiap tahun ini untuk supaya pembinaannya makin bagus. Jadi sejauh ini belum ada hal yang berarti yang mengganggu. Kalau yang biasalah 1-2 misalnya orang masuk susah dan sebagainya, saya kira itu di mana-mana. Saya ngerasain waktu Piala Dunia itu saya jalan kaki yang di Qatar itu, waduh, diturunkan bus di sini jalan kamu, harus itu naik tangga. Waktu Liga Champion yang di Istanbul lebih parah lagi itu pada saat kita pulang. Nyampe di hotel itu baru jam 3 malam. Jadi itu hal yang inilah. Tapi saya bersyukur khusus untuk Surabaya ya, saya sudah komunikasi dengan Mas Wali Kota, Mas Eri. Dia langsung tanggap dan lain sebagainya. Bahkan untuk transportasi ditambah dengan informasi dari Mas Wali Kota ya. Teman-teman bisa konfirmasi, ditambah dengan bus-bus kecil gitu ya, kecil supaya pergerakannya lebih cepat. Kemudian saya nggak tahu kalau sudah diumumkan, karena kan penonton kita khususnya yang GBT itu banyak yang motor ya. Nah, itu urusannya pemerintah kota. Tapi sejauh ini sih khusus untuk pertandingan berjalan dan tidak ada gangguan apa-apa. Saya Hanif, wartawan antara Pak Ketum. Mungkin ada informasi dari tim pelatih Pak Waktu. Komposisi pemain yang besok itu akan ada rotasi atau bagaimana ya? Mengingat besok kita mengupayakan kemenangan, dan persoalannya kalau kalah lagi pertandingan lain juga berat dengan Maroko. Itu pengalaman dari Piala Asia kalau nggak salah ya. Itu karena tidak ada rotasi pemain gitu. Jadi semua pemain diforsir sampai kelelahan, akhirnya nggak lolos. Mungkin ada informasi itu. Jadi kesiapan seluruh pemain untuk bermain seperti apa sebenarnya Pak Begitu? Iya, jadi kami dari federasi, dari PSSI menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih kepala, Coach Bima Sakti dan tim pelatih. Tentu dia berdiskusi dengan teman-teman pelatih, kemudian dengan Coach Indra Sapri, dengan Coach Frank, dengan dokter, dengan psikolog dan sebagainya. Pasti yang akan diturunkan adalah mereka yang paling siap. Kalau siap sih semuanya siap. Nah, tentang susunannya nanti tunggu aja. Karena saya bukan pelatih, itu saya melanggar. Ya, itu areanya pelatih. Kita memfasilitasi saja. Jadi pelatih pasti mendengarkan berbagai masukan, termasuk dari publik ya. Itu, dan apalagi penonton kita kan kemarin aja ganti. Jadi kita percaya kepada Coach Bima Sakti, percaya saja pilihan dan strategi yang beliau terapkan adalah pasti yang terbaik. Karena Coach Bima Sakti ini bersama anak-anak sejak AFF 2022 ya. Kita juara U16 di Jogja. Jadi ini anak-anak dia sudah tahu, kemudian ada tambahan, kemudian ada diaspora kita kan, diaspora yang kita tambahkan. Jadi mudah-mudahan Hanif yang terbaik ya akan turun. Tapi sebenarnya sudah, karena seleksi 21 ini kan seleksi dari sekian puluh, bahkan dibawa ke Jerman itu masih lebih. Sekarang sudah tinggal 21 dan siap mereka. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tuh, itu silakan. silakan.
Terima kasih Pak Faisal dari Media Indonesia. Pak Zainuddin, apakah untuk usia 17 ini bagi PSSI apakah itu menjadi proyek jangka panjang ataukah jangka pendek, ataukah bongkar pasang lagi seiring dengan usia mereka? Ada kelompok umur yang nanti juga ada 20, ada 23. Karena melihat performa pertandingan kemarin, apa yang dipermainkan memang secara individu memiliki kualitas dibandingkan pemain-pemain sebelumnya. Karena itu saya ingin tanyakan, apakah ini menjadi proyek jangka panjang, apakah jangka pendek yang kemudian akan dibongkar pasang lagi, sehingga mereka harus beradaptasi lagi dengan pemain-pemain yang lain. Ketika ada pemain satu masuk, adaptasi lagi. Apakah seperti itu nantinya? Terima kasih. Ya, sejak mereka juara AFF U16, kita sudah berdiskusi di PSSI ya. Sudah mendiskusikan itu dan Ketua Umum Pak Erick Thohir setuju ini menjadi modal tim nasional kita. Kan idealnya itu U17, U20, U23 senior minimal kita punya 2 tim, apalagi yang bawah, sehingga ke atasnya itu makin bagus gitu ya. Bagus, misalnya U17 ini kita punya 33 orang, kemudian U20 kira-kira seperti itu, kemudian U23, 22 dan seterusnya. Itu perencanaan jangka panjang. Kita perencanaan jangka panjang sehingga kita akan pertahankan, dan mungkin kemarin Presiden Sapri sudah menyampaikan bahwa ini akan menjadi modal U20 nanti. Mereka kan usia nggak bisa kita tahan, mereka pasti akan bertambah kan gitu ya. Nah, itu akan kita pertahankan. Kalau toh juga ada yang bagus, tentu kita akan tambah. Terutama kemarin kan ini ada tambahan diaspora kan, diaspora kita ada 2, satu Brazil, satu dari Jerman ya. Kemudian kemarin ada satu lagi, cuma secara administrasi terlambat, padahal ibunya ingin banget dia main kan. Itu karena kita tidak mau mengambil yang tidak ada darah. Itu peraturan FIFA juga, dia harus 5 tahun main di negara itu dan kita. Dan ternyata diaspora kita banyak yang itu. Tetapi ini juga buat anak-anak yang di dalam menjadi pemacu mereka dan itu objektif. Pada saat kita keliling di 12 kota, itu sebenarnya ada beberapa diaspora yang ikut ya, yang ikut, tapi karena memang kualifikasi yang ditetapkan oleh Coach Bima tidak memenuhi, kan pulang dia. Ingat saya ada dari yang tinggal di Australia, terus di mana-mana. Jadi objektif, sangat objektif, dan kami di kepengurusan memberikan sepenuhnya kepada, nggak ada. Ketua Umum sangat wanti-wanti, Esko tidak boleh ada yang nitip-nitip. Itu jadi objektif betul. Kita menerima banyak, ini anaknya tinggal di sini di Belanda, di mana? Oke, itu tes. Ternyata nggak bisa. Nah, bertahan yang 2 ini. Sebenarnya 3, satunya cuma secara administrasi. Kita ini kan belum proses naturalisasi kan, karena mereka masih usia di bawah, jadi lebih mudah. Itu. Gitu. Jadi ini jangka panjang dan berlapis ininya. Jadi kira-kira ujungnya itu paling tidak yang senior itu kita punya 2 tim. Jadi kalau ini cedera itu ada lagi sehingga gitu. Nah di bawahnya makin banyak. Jadi kira-kira piramida. Betul. Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup. Ya, silakan. Selamat siang Pak Amali, saya Firzi dari Kompas.com. Pak Amali, balik lagi ngomongin penonton dan penyelenggaraan ya. Antusiasme penonton yang belum menyentuh angka 10.000 penonton seperti target dari FIFA itu, selain pada laga pembuka, apakah ini sudah diantisipasi dan PSSI memang mengharapkan penonton lebih banyak datang di laga-laga knockout?
atau dan berikutnya apakah ada insentif atau rencana khusus PSSI untuk meningkatkan kehadiran penonton ke laga-laga, karena di Solo kemarin sepi, Jalan Harupat pun begitu, gimana? Ya, jadi memang komitmen kami dengan FIFA itu total ya, total. Kemudian kita kita tagih kira-kira angkanya seperti itu. Nah, kita sudah minta kepada pemerintah daerah setempat untuk membuat publikasi dan lain sebagainya. Jadi memang kita sadar bahwa ini kan U17. Kita udah hebat betul itu puluhan ribu kemarin itu ya. Kan biasanya kalau di luar negeri itu U17 kadang di lapangan yang lapangan kecil, ada orang lewat sambil bisa naik sepeda, dia bisa nonton. Ini udah hebat di stadion ini. Makanya FIFA luar biasa. Karena berbeda dengan kalau senior ya. Kalau senior itu udah pasti. Jadi kita berusaha angka yang kita bicara total ya, kemudian kita bagi sendiri. Nah, kalau ini nggak memenuhi, tentu yang di sini akan memenuhi. Kira-kira begitu. Lagi? Prediksi skor dong, Pak. Ya. Berapa skornya gitu? Kira-kira dong, sama. Skor tanya Elsinta. Ya, buat Pak Mali berapa? Gak boleh, saya di dalam soalnya. Kalau saya pengamat sepak bola, saya bisa menebak-nebak. Ada lagi? Cukup. Oke. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya kira terima kasih dukungan luar biasa dari teman-teman para jurnalis. Kalau latihan juga saya lihat bertemu dengan teman-teman walaupun ada batasannya. Mohon maaf, bukan kami yang membatasi. Kalau saya sih maunya dari latihan, dari sejak ganti baju sampai selesai naik terus lagi boleh diliput. Kan ada yang punya pengatur regulasinya. Jadi kita ini hanya sebagai penyelenggara yang punya haknya ada. Nah, target kita mudah-mudahan penyelenggaraannya bagus dan timnasnya bisa berprestasi dan baik. Sekali lagi mohon dukungan dari para jurnalis. Tanpa dukungan dari teman-teman, nggak ada yang tahu juga. Ya, terima kasih dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.